kami mengucap syukur buat sore ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ibadah ini akan menjadi sangat berarti ketika Engkau hadir. Tanpa kehadiran-Mu kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita? Kita percaya ya bahwa hari-hari ini akan banyak orang nanti dari mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita nggak perlu melihat hari ini bagaimanapun perjalanan hidup mengikut Kristus ya. Mungkin kita hari ini berpikir gini, kok ikut Kristus kok susah, kok lihat orang dunia ya tipu sana tipu sini, pergi ke dukun cepet kaya. Tadi dalam perjalanan ada viral ya, ada seorang dukun yang bisa melipat gandakan uang. Kok ya tak taunya banyak korbannya ternyata dibunuh. Makanya hari-hari ini ibu-ibu jangan gampang terima penawaran dunia. Dunia menjanjikan nyaman, cepet kaya, tapi bayar harga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri. Tapi di balik salib ada kemuliaan, kebahagiaan, kehidupan kekal bersama Yesus ya. Tadi sementara saya mau khotbah, Tuhan tiba-tiba ingatkan saya tentang Lazarus dan orang kaya. Yuk kita baca terlebih dahulu Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Lihat ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Orang kalau bersukaria dalam kemewahan berarti bukan anak Tuhan ya. Kalau kita bersukacita senantiasa bukan dalam kemewahan, tapi kita anak Tuhan bersukacita senantiasa karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, ini bersukarianya karena dia kaya ya, karena dia punya mobil mewah, punya toko banyak, pabrik, punya mobil, punya rumah, punya harta segalanya, sehingga sukarianya ditentukan oleh kemewahan. Sementara kita sebagai anak Tuhan, walaupun rumah SSS sangat sederhana selonjor saja susah, tapi kita punya Tuhan segala-galanya. Amin. Sehingga walaupun rumah kita itu mungkin rumah kontrak, mungkin kita tidak punya mobil, kita naik angkot tiap hari, tapi kita sukacita karena kita punya Tuhan segala-galanya. Amin. Lihat baca berikutnya ya, yang ke-20. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, sudah miskin, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita percaya bahwa Lazarus ini adalah orang yang sederhana, miskin. Walaupun sudah miskin masih ada embel-embel borok, penyakit ya. Tapi kita lihat respon daripada Lazarus ya, dia tidak mencuri. Kitab ayat 21 berkata, orang miskin ini Lazarus ingin menghilangkan laparnya bukan dengan mencuri, tapi dari pemberian atau apa yang jatuh yang menurut orang kaya ini sudah tidak dipakai. Kira-kira kalau kita jadi orang kaya, kita punya barang sesuatu, kita buang, kita ambil, berarti orang bukan mencuri,
Tapi memang ini sudah tidak dipakai dan itu dilakukan oleh Lazarus. Mungkin dalam bayangan saya waktu baca, sebenarnya kalau Lazarus mau mencuri mungkin ada kesempatan, tapi saya percaya bahwa Lazarus ini adalah orang yang mengenal Kristus, orang yang mengenal aturan di mana firman Tuhan. Dia belajar untuk takut akan Tuhan. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tetap memilih, bahkan menghilangkan laparnya bukan dengan jalan mencuri, tapi jatuh dari meja orang kaya, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita percaya bahwa hari ini tidak perlu takut. Siapapun saudara hari ini, engkau hidup sudah miskin, aduh Tuhan sudah tidak punya uang, masih sakit. Mungkin kita berpikir, Tuhan aku tidak punya uang, mau berobat susah Tuhan. Tapi lihat Tuhan pelihara Lazarus ya. Kalau kita bayangkan, berarti setiap hari orang kaya ini dalam pesta, makanannya pasti bukan makanan yang biasa-biasa. Saya percaya orang kaya ini di mejanya pasti sedia capcay, ya, namanya udang, lobster, ya, semua mungkin yang enak, yang hauze, yang nikmat, itu makanan orang kaya. Kira-kira kalau jatuh aja satu udang, saudara tetap nikmati nggak? Ngerti maksud saya ya? Jadi Tuhan akan pelihara saudara di tengah sulitnya hidup ini. Mungkin saudara bilang gini, aku tidak punya kemampuan untuk makan enak, aku tidak punya kemampuan untuk beli obat, tapi Tuhan sanggup pelihara saudara. Lihat ya, yang namanya borok, Tuhan itu bisa pakai anjing untuk menjilat boroknya. Jujur, kalau orang di desa, di kampung tahu, dulu saya kalau kecil sama mama saya, kalau saya jatuh, luka, itu disuruh jilatin anjing. Memang enzimnya air liur anjing itu cepat saudara untuk menutup luka-luka. Tapi dari situ kita belajar, Tuhan tetap memelihara kita semua di tengah kekurangan keuanganmu, di tengah kelemahan fisikmu. Walaupun kau tidak punya kemampuan seperti Lazarus, tapi Tuhan akan kirim remah-remah yang jatuh, anjing yang untuk menyembuhkan penyakit kita dan sebagainya. Amin. Amin. Itu sebabnya hari ini kita tidak perlu minder, kita tidak perlu banding-bandingkan. Aduh Tuhan, kok enak ya Tuhan, kok enak. Makin kita membanding-bandingkan, di situ Tuhan menilai hidup kita tidak pernah mengucap syukur dari berkat yang kecil. Kalau kita hari ini banyak nuntut, bandingkan, protes sama Tuhan, berarti kita ini orang yang sombong. Tapi waktu kita belajar seperti seorang Lazarus, punya kerendahan hati, kita percaya hidup ini gak ada yang tahu. Ada orang yang kaya tiba-tiba miskin, ada orang yang ada di bawah tiba-tiba hari ini Tuhan mau angkat. Itu suka-sukanya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, sumber di atas segala sumber. Kalau dia mau berkati kita, dia pasti lihat hati kita. Sudahkah hati kita siap? Daripada kita diberkati kaya raya, tapi habis kaya kita lupa beribadah di tempat ini. Kalau disuruh Pak Musa datang, oh Pak, toko saya lagi ramai, saya tidak ada waktu buat Tuhan, saya tidak ada waktu untuk beribadah. Tapi adanya kerjanya buka mata cari uang sampai tutup malam, toko dijaga terus, tapi kita lupa untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini gak perlu takut. Apapun kelemahan saudara, Dia pasti pelihara saudara sampai pada akhirnya. Amin. Gak perlu tahu cara Tuhan. Lihat orang miskin ini, kalau saudara bayangkan, pernah gak si Lazarus mikir ada yang jatuh dari meja orang kaya? Pernah gak Lazarus mikir untuk cari buat ensin, buat luka-lukanya? Tapi Tuhan
ekonomi, engkau sudah berkata gini, Tuhan aku tidak tahu nanti berapa bulan kemudian aku sudah tidak punya apa-apa. Ketika kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kitab Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kita nempel aja sama Tuhan, kita percaya hari-hari ini kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Mau perkara hutang kecil kata Tuhan, mau perkara sakit penyakit kecil, aku dokter di atas segala dokter. Mau perkara rumah tangga kecil, aku ini sumber anggur yang manis buat setiap hubungan rumah tangga. Kira-kira kita perlu takut nggak? Nggak perlu takut kan? Ini yang luar biasa. Lihat ya, 21 sudah ya tadi, 22. Kemudian, nah ini kita hari ini orang kaya, ya, orang sukses, pejabat tinggi, konglomerat, maupun orang miskin, semuanya dalam perjalanannya sama enggak? Sama enggak? Orang kaya pasti mati? Pasti. Konglomerat mati? Mati. Presiden mati? Mati. Saudara dan saya perlu tahu, tidak ada yang bisa menghalangi kematian. Uangmu mau punya segudang uang, tidak ada yang bisa beli nyawa. Orang kaya dalam perjalanan mati, orang miskin juga dalam perjalanan mati. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah. Bukan karena engkau hebat, engkau sukses kaya baru bersyukur, tapi bersyukurlah pada waktu kita perjalanan menuju ke rumah Bapa, kita sudah disediakan semua rumah tempat tinggal selama-lamanya. Itu yang paling penting. Lihat ya, kalau saudara baca ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana saudara? Pangkuannya Abraham. Wow. Itu berarti menunjukkan kita hari-hari ini nanti perjalanan menuju kematian, setelah kematian itulah awal kehidupan. Di dunia ini cuman transit, istilah orang Jawa apa? Numpang minum ya. Itu sebabnya jangan hidup terlalu serius sampai hidup melakukan dosa hanya untuk cepat kaya. Tapi kita percaya setiap kita, siapapun kita, mau rumah kita kecil maupun kita hari ini dihina orang, tidak diorangkan orang, kita hari ini dipandang sebelah mata, tapi kita tahu suatu kali kalau kita mati, kita mendapat satu tempat yang istimewa, yaitu ada di pangkuan Abraham. Itu kalau hati kita benar-benar sekarang ini tulus. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ya. 23, orang kaya juga mati. Tidak ada orang kaya yang tidak mati. Orang kaya miskin semuanya nasibnya sama. Alkitab berkata mati dan setelah itu bangkit untuk dihakimi. Tapi orang benar bangkit untuk hidup kekal. Amin. Lihat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu lihat ya, orang kaya ini mati, tadinya hidup dalam kemewahan, mereka bersukaria dalam kemewahan, sekarang dibalik. Kata-kata 23 itu membuat kita sadar apa artinya hidup enak, nyaman, mewah di dunia, sementara nanti akhirnya hidupnya menderita sengsara di alam maut. Jadi hari ini jangan pertaruhkan hidup di dunia yang cuman numpang minum, cuman transit. Saudara, hidupmu
hidupmu hari ini tidak takut sama Tuhan. Kalau kita sesulit apapun kita hidup takut akan Tuhan, suatu kali kita ini tidak akan hidup dalam penderitaan lagi. Jangan iri sama orang kaya. Lihat, kalau lihat nasibnya orang kaya, tadinya sukaria dalam kemewahan langsung dibalik. Begitu di atas dibalik selamanya di alam maut. Lihat ya berikutnya 24. Lalu ia berseru kepadanya, ya, sementara Lazarus yang tadinya hidupnya susah, ya, susah secara masalah, nggak apa-apa. Yang penting saudara hari ini punya mental sebagai orang benar. Ada banyak orang susah, ada banyak hidup yang hari ini miskin. Tapi jangan pernah kita sekali-kali miskin secara rohani. Status kita mungkin dunia bisa berkata, kasihan deh lu, engkau ikut Kristus, hidupmu kere, hidupmu miskin, mana Tuhan? Tapi kita percaya ketika kita punya Tuhan, kita punya jaminan hidup segala-galanya. Kita akan hidup lepas dari maut, bahagia, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada orang jahat. Lihat ayat 24 ya. Bapa, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab diulang lagi, orang kaya sudah sangat menderita. Dia berkata gini, aku sangat kesakitan dalam nyala api. Hari ini yuk, kalau hidupmu paketnya lengkap, Bu Eli, saya punya paket lengkap. Keuangan ya diproses, sakit penyakit diproses, Bu Eli. Yang namanya pasangan hidup ya Bu Eli, pasangan hidup saya kasar, suka pukul, mulutnya penjudi Bu Eli. Hari ini mengucap syukurlah, karena penderitaan kita walaupun paketnya lengkap, tapi nanti suatu kali kita ada di pangkuan Abraham, nanti menikmati paket kebahagiaannya juga lengkap. Lah orang kaya ini enak, tapi lihat di dalam kematian setelah hidup, lihat ya, sudah sangat menderita hidupnya. Orang kaya ini berkata sangat kesakitan. Kita jangan dibalik, dunia sementara, hidup menderita sesaat tidak apa-apa, tapi nanti hidupmu akan bahagianya selamanya dengan paket yang lengkap. Amin. Daripada kita hari ini kejar enak-enak, tapi nanti selamanya hidupmu menderita dan kesakitan. Lihat ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, lihat ya, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi jangan bilang, duh, aku ini apa kena kutuk ya, kok hidupku buruk, nasibku buruk, semua rasanya buruk. Tapi lihat firman Tuhan berkata, ndak usah takut, semua bisa terjadi. Ikut Kristus kemalangannya banyak, tapi suatu kali Tuhan akan melepaskannya. Tidak ada penderitaan orang Kristen yang kekal, tapi orang mengikut Kristus jaminannya yang kekal itu adalah hidup kekal selama-lamanya. Penderitaanmu sesaat, tapi yang namanya kekekalan dalam kehidupan bersama Kristus, hidup bahagia selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini yuk kita tidak perlu nyalain Tuhan. Kenapa aku sudah jujur kok toko sepi, aku malah kena PHK Tuhan? Tidak apa-apa. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Saudara perlu tahu, hidup di dunia ini namanya tempat sekolah kehidupan. Tempatnya saudara dilatih sama Tuhan. Kalau tidak ada masalah, kita sombong, kita tidak butuh Tuhan, nah semua sudah tersedia. Tidak
terbuai dengan nikmatnya dunia sampai saudara lupa bahwa jalan keselamatan dan kehidupan itu hanya lewat satu, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini dengan masalah bersyukurlah. Sekolah kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Karena ini waktunya saudara menabur benih-benih kebenaran. Amin. Orang dunia mati meninggalkan harta, tapi kita anak Tuhan mati menjemput hartamu, karena upahmu besar di surga. Itu sebabnya hari ini kita harusnya semangat. Kita dalam perjalanan menuju kematian semua, siapapun saudara. Makanya kalau orang ulang tahun panjang umurnya, salah. Memang panjang umurnya, tapi sisanya makin pendek. Tiap tahun panjang umurnya, tapi menurut Tuhan visanya makin berkurang. 1 tahun, tahun depan lagi visanya berkurang. Jujur kalau Tuhan visanya kasih hidup ya, misalnya saudara dikasih hidup 80 tahun, kira-kira kalau tiap tahun visanya berkurang nggak? Berkurang, makin tahun berkurang 1 tahun, 1 tahun. Tapi nggak perlu takut. Berapapun visa hidup kita di dunia, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang setengah panjang. Tapi percayalah, bersama Kristus kita tetap akan menikmati upah yang besar di surga. Rumah yang sudah disediakan itu jauh lebih baik. Ya, jadi lihat firman Tuhan berkata, Lazarus segala yang buruk sekarang. Nah itu bedanya. Orang kaya sangat kesakitan, sangat menderita, tapi Lazarus dengan semua yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi tidak ada orang yang takut mati ya. Kita semua mati itu nanti menikmati hiburan di pangkuan Abraham. Itu artinya kita menikmati fasilitas surga. Apa yang kita jalani di dunia penuh air mata, nanti di surga kita ketemunya mata air, kebahagiaan. Makanya firman Tuhan berkata, Lazarus mendapat hiburan. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi percayalah hari ini yuk, siapapun saudara dan saya tidak perlu takut. Hari ini kehidupanmu jangan dibanding-bandingkan. Setiap kita hari ini dalam perjalanan ternyata kita harus semangat. Lah semangat, orang kalau tidak semangat berarti pikirannya cepet. Kenapa? Karena kita mikir setelah mati ya sudah selesai. Enggak. Tapi kita mengerti firman, kita ini dalam perjalanan menuju kebahagiaan, di mana kita mendapat fasilitas hidup, kita akan sangat menikmati hiburan yang akan kita nikmati selama-lamanya. Amin. Jadi kita tidak perlu takut kalaupun hidup kita hari ini seperti Lazarus. Saudara hidup tidak dipandang mata. Mungkin saudara harus kerja dengan orang yang jahat hari-hari ini. Ada orang yang ya hari itu, ini kesaksian nyata saudara. Ada seorang ibu jual nasi uduk, dan hari itu dia punya saudara di sekitar-sekitarnya itu orang yang beradab. Ibu ini tekun, jujur, tidak mau curi-curi, tidak mau kerja yang aneh-aneh. Dia jual nasi uduk, walaupun kadang-kadang jual nasi uduk itu resikonya tinggi karena nasi itu gampang bau ya. Kalau yang namanya kerja pakai santan itu sebentar aja bau. Dan ibu ini mengalami pengalaman dulu, sudah berdoa, Tuhan berkati daganganku, ternyata bisa melewati dagangannya bau. Dagangannya hari itu jualan ditabrak sepeda motor, jatuh semua, mau nangis katanya. Bu Eli, saya sudah berdoa, tapi ya sudahlah, saya syukuri. Sementara saudara-saudara yang lain itu menghina hidupnya. Tapi siapa yang sangka, saya waktu ditelepon dia di masa pandemi 2 tahun yang lalu, saya kaget lihat wajahnya. Dia bilang, Bu Eli, inget
enggak waktu saya dulu jual nasi uduk sama Bu Eli? Iya, saya ingat karena saya beli nasi udukmu. Bu Eli tahu hari ini Tuhan angkat hidup saya. Bu Eli tahu keluarga saya yang menghina saya hari ini semua kerja sama saya. Dia tunjukin fotoin dia bisa beli rumah, saudara. Itu sebabnya dia bilang ini, Bu Eli tahu tiba-tiba di tengah saya jual nasi uduk, saya sementara memasarkan menjual nasi uduk saya bisa ketemu seseorang yang menawarkan diri saya untuk bekerja sama dia, yaitu menjual properti. Saya cuma bilang ini, Bu Eli, lah dalam hati saya, wong sekarang ini pandemi, masa ada orang jual properti? Tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kalau ini memang dari Tuhan, walaupun masa pandemi, kalau Tuhan sudah mengangkat hidupnya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dan itu ditekuni, saudara. Tiba-tiba dia terima penawaran itu. Saudara percaya dia bisa kesaksian. Hari itu pandemi, semua orang sepi, tapi dia bisa jual rumah ratusan unit. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Dia bilang gini, secara akal kan tidak mungkin ya Bu Eli. Nah saya sama broker lain kan pasti pinter broker yang lain. Lah saya ini kan penjual nasi uduk. Namanya pengetahuan untuk jual aset marketing itu tidak ngerti sama sekali. Cuma diajak gini loh caranya. Tapi Tuhan mempermudah. Gimana caranya? Saya bawa brosur. Kalau saya jual nasi uduk, saya bilang gini, Koko mau beli rumah enggak Kok? Cici mau beli rumah enggak? Saya ya bisa jual rumah, tapi harganya sekian-sekian. Sambil jual nasi uduk, dia juga jual rumah. Dan rumah yang ditawarkan itu laku. Itu kalau bukan Tuhan, secara akal enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup pintu apapun itu. Amin. Jadi dari sini saya sudah selesai ya. Kita percaya kita pulang dari tempat ini, kita tidak perlu berkecil hati. Siapapun kita, ingat ya, kita dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa. Kita semua tidak ada yang tahu. Bisa 1 jam lagi kita meninggal, kita tidak ada yang tahu. Bisa 2 jam, bisa besok, kita tidak ada yang tahu. Tapi mulai hari ini yuk, alangkah jauh lebih baik kita berjaga-jaga supaya ketika waktunya tiba, kita tetap akan menikmati yang namanya fasilitas dalam pangkuan Abraham. Kita menikmati hiburan, kita menikmati rumah kita menikmati upah kita besar di surga. Amin. Yuk bangkit berdiri semuanya ya. Hari ini kita pulang dengan semangat. Kita belajar bersyukur. Apapun berkat Tuhan hari ini syukuri, karena yang terbesar sudah ada di tangan. Saudara mau harta atau mau keselamatan? Ayo pilih. Nah, kalau kita sudah dapat keselamatan, itu harta yang terbesar ya. Orang kaya tidak bisa loh dapat kekayaan, tapi hari ini saudara dan saya sudah diberi gratis. Amin. Jadi tetap semangat. Semakin bersyukur, semakin Tuhan percayakan berkat yang besar. Semakin rela diproses, semakin rela difitnah, semakin rela disakiti, semakin rela hidup hari ini menderita, maka Tuhan semakin tidak rela. Dia akan mengganti air mata kerugianmu, akan Tuhan ganti lipat-lipat. Yuk kita mau bersyukur hari ini buat apapun kehidupan yang Tuhan sudah titipkan buat saudara dan saya. Amin.
suatu kali kami pulang ke